Tidak sama dengan halnya saat Orde Baru, di mana semua kekayaan negara ini tidak teradministrasi dengan baik. Halo guys, ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Kuberharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, video berita kali ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat menarik, di mana dikatakan bahwasannya Bu Sri Mulyani ini membongkar habis borok keluarga C. Di mana kita nanti akan melihat sebuah berita yang diupload oleh salah satu channel bernama Politik Nusantara. Untuk link asli video original sudah kami cantumkan di deskripsi, teman-teman bisa langsung cek keaslian videonya. Dan tentu nanti kita akan simak videonya terlebih dahulu secara lengkap agar kita semua tidak mudah gagal paham dan mudah terombang-ambing dalam narasi liar, di mana dikatakan di dalam sebuah judulnya yang berbunyi demikian guys. Tanpa rasa takut Sri Mulyani bongkar borok keluarga besar C. Tak main-main, 3 nama ini diseret ya, dan disematkan sebuah thumbnail yang demikian. Oke guys, langsung saja kita simak videonya dan kita akan coba tarik esensi apa sebenarnya yang ada di dalam video ini. Oke, langsung saja cekidot. Sri Mulyani bongkar borok Orba Cendana Gempa. Sri Kandi super. Pasca rampas 1,2 T dari Tommy, sekarang Sri Mulyani bidik Bambang. Mulainya Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direcord. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Sehingga waktu kami memulai membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada di dalam title-nya. Tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca adalah merupakan demarkasi penanda bahwa Republik zaman kalau orang Indonesia bilang jahiliyah, zaman sebelum itu diatur dan sekarang Republik sekarang sudah diatur. Apakah gampang? Sangat tidak gampang. Oleh sebab itu kemampuan domestik kita harus terus kita garap. Dan salah satu hal yang sangat berat adalah bahwa kita ini terlalu banyak membiarkan aset-aset negara menjadi aset-aset yang tidur dan aset-aset yang nganggur, tidak produktif. 20 tahun dibiarkan, nggak diapa-apain. Kalau saya perintahkan pada menteri itu dicabut saja konsesinya. Ya, tapi pantas saja jika ada yang bilang kemudian begini, memang rejim Jokowi ini dolim dan bikin susah saja. Ya, tapi itu kan mereka yang tidak suka atau tidak satu frekuensi saja dengan pemerintahan saat ini, dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Tapi yang jelas, dari kejadian ini, kita jadi semakin tahu, pantas saja jika keluarga Cendana selama ini tidak pernah mendukung pemerintahan Jokowi. Lawang Jokowi ini gak bisa diajak kompromi, bos. Iya kan? Memang Jokowi ini orangnya keras kepala. Duit, duit, dan duit. Permasalahan negara kita tercinta ini semuanya berasal dari duit. Negara yang sangat luas, yang kaya dengan sumber alam, lautnya kaya, tanahnya subur, di dalam tanahnya mengandung lebih banyak lagi kekayaan alam. Lalu kenapa hanya di era pemerintahan Presiden Jokowi saja pembangunan infrastruktur digerakkan secara masif di seluruh pelosok tanah air? Sesudah negara ini merdeka selama 70 tahun, dihitung per 2015 ya, baru rakyat merasakan duit negara dihamburkan untuk kepentingan rakyat. Rakyat dapat jalan tol, jembatan, pos perbatasan, bandara, pelabuhan, bahkan perumahan bersubsidi. Pada zaman Bung Karno, negara baru merdeka, transportasi masih susah. Jadi masih wajar kalau pembangunan masih terpusat di Jakarta atau Jawa. Kekayaan alam Indonesia pun belum dieksplorasi kala itu. Butuh waktu yang lama untuk konsolidasi. Namun di era presiden pertama itu, Bung Karno sudah bisa membangun Tugu Monas, stadion besar di Jakarta, yaitu Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Sarinah, kawasan Senayan, dan juga Semanggi. Harusnya ketika kekuasaan berganti dan zaman pun sudah mulai modern, kemampuan Indonesia untuk membangun juga semakin besar. Logikanya kan harusnya begitu.
Apalagi Soeharto sebagai presiden telah berkuasa selama 32 tahun. Lalu kenapa pelosok Indonesia minim dengan pembangunan? Kemana saja hasil kekayaan bumi Indonesia? Kemana saja duit hasil minyak bumi, hasil tambang emas, dan hasil laut Indonesia? Dari logika saja sudah terasa ada yang tidak beres di sana. Jadi aneh sekali jika sekarang ini ada yang mengaku rindu Orde Baru dan benci dengan Jokowi. Kenapa benci sama Jokowi? Padahal Presiden Jokowi sangat tegas menjaga duit rakyat. Hasilnya kelihatan gede-gede dan bisa dirasakan di seluruh pelosok negara ini. Kalaupun ada elit yang tidak suka Jokowi, patut dipertanyakan alasannya. Ingat, semua berasal dari duit. Apakah pemasukannya terganggu? Apakah tidak siap bersaing secara jujur di pasar? Ya oke guys, itu tadi ya videonya. Jadi kita salut dan kita harus beri apresiasi tertinggi kepada Bu Sri Mulyani yang berani memberikan gebrakan-gebrakan untuk memperbaiki administrasi negara terkait kekayaan negara yang semuanya ditimbang dan dineraca dengan baik kali ini ya guys ya. Tidak sama dengan halnya saat Orde Baru di mana semua kekayaan negara ini tidak teradministrasi dengan baik. Oke guys, jadi kalau kita tarik dari judul narasi yang menyebutkan tak main-main, ada 3 nama ini diseret. Di sini tidak ada yang menegaskan akan hal itu ya guys ya. Jadi di sini menegaskan terkait kebijakan Bu Sri Mulyani untuk mencatat dan merapikan semua administrasi terkait kekayaan negara maupun pengeluaran negara. Kalau kita lihat dari berita yang diupload ini dan dengan judul narasi ini, saya juga menemukan bahwasanya sebenarnya video ini mengambil dari artikel yang ditulis oleh sewot.com, di mana dengan judul narasi yang demikian guys. Sri Mulyani bongkar Boro Orba Cendana Gempa. Oke guys, jadi itu ya guys ya. Jadi kesimpulannya di sini Bu Sri Mulyani melakukan kebijakan-kebijakan untuk merapikan semua kekayaan negara beserta pengeluarannya agar terukur dan publik dengan mudahnya mengakses itu semua ya guys. Oke, coba saya akan bacakan beberapa penggal kalimat yang diunggah oleh sewot.com ini guys ya. Duit, duit, dan duit. Permasalahan negara kita tercinta ini semuanya berasal dari duit. Negara yang sangat luas, yang kaya akan sumber daya alam, lautnya kaya, tanahnya subur, di dalam tanahnya mengandung lebih banyak lagi kekayaan. Lalu kenapa hanya di era pemerintahan Presiden Jokowi saja pembangunan infrastruktur digerakkan secara masif di seluruh pelosok tanah air? Jadi itu tadi ya guys ya. Jadi memang benar yang apa kita rasakan hari ini, memang pembangunan infrastruktur yang sudah dirancang dari era Pak Karno, Pak Soeharto, dan presiden-presiden berikutnya. Yang mengeksekusi adalah Presiden Jokowi. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.